Baik, tim Tiger Polres Jakarta Utara kembali beraksi menyisir titik rawan tindakan kriminal dan hasilnya tim Tiger berhasil mengamankan 10 orang pelaku judi dan tawuran pemuda. Meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Jakarta kini memasuki tahap kedua, masih ada saja warga yang gemar melanggar. Di kawasan Ancol, 5 pria diamankan tim Tiger Polres Jakarta Utara yang menggelar patroli pada Minggu dini hari. Tak sampai di situ, patroli petugas yang bergeser ke permukiman padat penduduk di Penjaringan Pluit juga menggerebek aksi judi yang dilakukan sejumlah orang. Nah, pemirsa, di sini adalah lokasi perjudian juga. Ada sejumlah barang bukti yang sedang diamankan oleh petugas. Namun sayang, meski sejumlah barang bukti diamankan, para pelaku berhasil kabur meninggalkan arena judi saat digerebek. Sementara di kawasan Muara Baru, gerombolan pemuda yang tengah asik mengonsumsi minuman keras dan berkerumun tak memakai masker juga diamankan polisi. Diamankan ada berapa Pak jumlahnya? Sejauh ini diamankan kurang lebih ada 10 orang termasuk anak-anak yang akan tawuran. Sempat kita halau dan kita amankan ke Polres untuk didata lebih lanjut. Penertiban tim Tiger Polres Jakarta Utara akan terus dilakukan guna menekan penyakit masyarakat, apalagi di masa PPKM Mikro yang tengah berlangsung di ibu kota. Freddy Cahya dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Subhanallah, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini masih saja ada pihak yang berkerumun dan melakukan perbuatan tercela seperti judi hingga tawuran. Lebih ke judi sih Ustadz sebenarnya. Ustadz, kenapa sih sebenarnya judi ini sangat-sangat diharamkan dalam Islam Ustadz? Kenapa begitu dilarang begitu Ustadz? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa judi khomer itu termasuk salah satu dari perbuatan syaitan. Kenapa diharamkan? Karena membahayakan, merugikan. Bahkan dikategorikan dari perbuatan ini akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Orang berjudi misalnya kalah, maka ia akan mencari dana yang lain melalui cara yang tidak halal agar bisa berjudi kembali dan seterusnya. Akhirnya tidak akan berhenti melakukan judi. Kenapa kemudian disebut dengan perbuatan setan? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua yang kita jalankan itu adalah untuk kebaikan, untuk ketenangan dan untuk keberkahan. Bisa dibayangkan Mas Asran, ya dalam satu komplek, dalam sebuah masyarakat ada ya mereka yang melakukan judi, mereka yang melakukan tindakan yang mengganggu. Tentu seluruhnya akan merasa terganggu. Bahkan ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana menghadirkan keberkahan di tengah masyarakat. Caranya masyarakat itu saling justru membantu untuk menghadirkan kebaikan, membantu untuk menghadirkan ketenangan. Tidak hanya ini merugikan dia yang melakukan, tapi bisa merugikan pihak yang lain, bisa pula akhirnya berdampak kepada kegiatan atau praktek-praktek lain yang tercela. Begitulah kenapa judi diharamkan, bahkan sangat tercela, karena mengakibatkan seseorang yang melakukannya akan melakukan perbuatan tercela berikutnya, tercela yang lainnya. Karena ia memang mungkin tidak akan tidak puas dan melakukan lagi. Akhirnya ia kemudian kecanduan dan pada saat yang sama mungkin akan mempengaruhi perilaku-perilaku dan perbuatan-perbuatan tercela yang lainnya. Rijsun min amalis syaitan, disebutkan ini perilaku najis, bahkan perilaku tercela yang termasuk kategori perbuatan syaitan. Padahal semua perbuatan syaitan mengarah kepada tindakan tercela, tindakan yang merugikan, membahayakan, bahkan mempengaruhi keadaan sebuah masyarakat. Khususnya kita berharap keberkahan itu terjaga, ketenangan, kedamaian, dan keharmonian insya Allah. Nah Ustadz, sebenarnya apa hukuman sendiri dalam Islam tentang orang yang berjudi? Dan kalau misalnya judi ini kan candu begitu Ustadz ya. Kalau misalnya kita main, menang, ingin main lagi begitu Ustadz. Nah, jika seorang penjudi ini ingin insaf Ustadz, apa kira-kira yang harus kita lakukan begitu Ustadz? Ya betul Mas Asran, Allah maha menerima taubat.
siapapun yang berbuat dosa, berbuat salah, Allah buka pintunya 24 jam untuk bertobat. Cara seseorang bertobat kepada Allah sungguh tidak begitu sulit. Yang penting ada kemauan, ada tekad, ada azam untuk tidak mengulangi, menyesali perbuatan-perbuatannya, dan kemudian ia ganti perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan buruk tadi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika ingin orang bertobat, jika ingin orang itu menjadi lebih baik, laksanakanlah kebaikan-kebaikan, nanti kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu. Insya Allah selalu terbuka pintu, selalu terbuka peluang untuk siapapun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, semoga ini para penjudi ataupun pelaku-pelaku kejahatan lainnya bisa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang pintu tobat itu sangat luas bagi Allah, begitu Ustadz ya.